kita akan bicara soal kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani seseorang dilihat dari apa? Atau apa alat ukurnya? Apa parameternya? Yang jelas, bukan dari keaktifan menghadiri ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah lainnya di gereja. Bukan juga hanya karena rajin berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Dan tidak diukur dari pengetahuan akan Allah yang dalam dan luas. Bahkan paham tentang nama-nama Tuhan dari berbagai bahasa dan bahasa aslinya. Atau tidak juga karena sudah menjadi aktivis atau pelayan atau pendeta di gereja tertentu. Itu semua bukan parameter kedewasaan rohani seseorang atau rohani kita. Seringkali kita menganggap bahwa kita sudah rohani. Kita hanya beranggapan menurut anggapan kita. Tapi kalau kita periksa Alkitab, kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang saya sebut tadi. Lalu apa parameternya? Harus jelas parameternya. Ada pertumbuhan, ada perubahan, ada pemulihan, ada buah-buah pertobatan yang nyata, real. Bukan teori ya, atau bukan sebatas memiliki pengetahuan yang dalam, yang luas tentang Allah, tentang Alkitab, dan lain-lainnya. Rasul Petrus menekankan pentingnya pertumbuhan ini, dan itu harus punya kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Kesungguhan untuk berusaha keras dan kuat serta terus-menerus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini parameternya, ini alat ukur yang jelas. Kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari keaktifan dia di gereja, dari baca Alkitab, doa setiap hari, dan dari menghadiri acara-acara ibadah di luar hari Minggu. Dan juga tidak diukur karena dia adalah aktivis atau pendeta dari sebuah gereja, tapi dari pertumbuhan, pemulihan, perubahan, memiliki buah-buah pertobatan yang nyata, yang real dalam hidupnya. Dan itu bisa dirasakan oleh Tuhan dan juga dirasakan oleh orang lain. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda sudah berubah. Orang lain yang mengatakan Anda sudah berubah. Jadi jelas ya, itu alat ukurnya. Mari kita semua berkomitmen, bertumbuh, terus dipulihkan, terus berbuah, dan terus introspeksi untuk bertobat. Bertobat yang real. Jangan menyakiti satu sama lain yang kata-katamu, dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Kalau Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang lain, maka itu omong kosong. Jadi pakailah mulut kita, gunakan hidup kita sebaik-baiknya, memuliakan Tuhan, memberi dampak yang baik untuk banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, kedewasaan rohanimu harus berdampak untuk orang lain. Tuhan berkati. Amin.